Halo teman-teman, kembali lagi ke podcast Suara. Jadi hari ini kita lagi main ke kantornya Bang Gozi Zul Azmi. Siapa Bang Gozi? Bang Gozi ini adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Dapil 4. Mana aja Dapil 4 Bang Gozi? Dapil 4 itu ada di Cakung, Pulau Gadung, dan Matraman. Jadi kalau ada Suakanians yang tinggalnya di salah satu dari ketiga kecamatan itu bisa banget nih catch up sama Bang Gozi. Ya, gimana Bang Gozi? Apa kabarnya? Baik, Bang Farouk. Alhamdulillah. Ya. Makasih loh udah dikunjungin. Wah, kita yang senang banget nih malahan bisa main ke kantor. Ini kita lagi di DPRD DKI Jakarta by the way guys. Ya. Bang Gozi, gimana kabarnya tadi dapilnya? Ya, lagi menghadapi satu fenomena banjir ya. Oh. Mudah-mudahan Jakarta dan Dapil juga cepat surut ya banjirnya ataupun genangannya, dan petugas banjir yang ada di Jakarta juga semangat terus. Kita juga apresiasi teman-teman petugas. Semoga selesai banjir yang ada di Jakarta. Jadi menarik banget nih Bang. Langsung ngomongin masalah banjir. Ini kan kita sebenarnya ngomongin masalah lingkungan ya secara umum. Dan unik banget, ini kan by the way ini sekarang bulan-bulan Juli ya. Di bulan Juli gini betul. Hujannya masih ada ya. Masih kencang dan masih bikin cuaca banjir. Ekstrim loh. Padahal akan masih diprediksi teman-teman SDA, teman-teman BMKG memprediksi cuaca ekstrim beberapa hari dan pekan ke depan itu akan terjadi. Nggak bayang. Padahal biasanya dulu kita ingat ya di Jakarta tuh bulan-bulan Januari. Biasanya. Iya, bulan-bulan dan puncaknya biasanya di awal tahun tuh. Tuh. Ya kan, awal tahun 2020 banjir gede-gedean tuh. Ya kan, siklusnya tuh. Nah, tapi selain ngomongin lingkungan, salah satu isu lingkungan yang paling menarik juga yang dibahas terutama di Jakarta banget tuh, itu isu udara Bang Gozi. Sebab nggak cuman masyarakat umum, tapi juga anak-anak, orang tua, ini kan juga terdampak banget sama isu udara Bang Gozi. Betul. Kalau di daerahnya Bang Gozi sendiri nih, terutama Cakung, Matraman, dan Pulau Gadung itu sendiri, gimana sih respon masyarakat terhadap isu udara di Jakarta? Ya pertama memang kebetulan kalau di dapil gue itu kan di Cakung, Pulau Gadung, dan Matraman. Terkhusus ya di Cakung dan Pulau Gadung itu bisa dibilang kalau kita cek tata ruangnya itu industri, zona industri. Nah, jadi banyak pabrik itu satu. Terus yang kedua, karena pabrik pasti banyak truk-truk. Kalau lu semua bacanya Suakanians tahu, di Cakung itu ada nama jalan Cakung Cilincing. Apaan itu tuh? Transformers loh, nama jalan yang isinya kontainer semua. Iya. Pada pasti debu ya, satu debu. Pabrik-pabriknya itu mengeluarkan asap-asap ya. Meskipun itu udah ada regulasinya, nggak boleh ada lagi produksi di Jakarta. Jadi tata ruangnya itu industri itu hanya boleh untuk pergudangan. Gudangnya ya. Iya. Nggak boleh lagi sebenarnya. Tapi akhirnya mau tidak mau di dapil gue itu perbatasan antara utara dan timur menyebabkan kualitas udara yang buruk. Jakarta ini darurat masalah polusi udara. Dan dapil gue itu menjadi salah satu yang zona industri dan kualitas udara sangat buruk. Ada satu titik, misalnya kalau kita cek di kontrol udara ya, IQ ya. Itu ada satu titik di daerah Rawat Rate, kalau lu cek itu udah parah banget, terparah di dapil gue. Itu karena ada satu, gue nggak bisa sebut ya nama perusahaannya, produksinya metal produk. Oke. Itu berapa kali gue sampaikan ke yang berwenang, tolong dicek. Karena udah nggak boleh lagi harusnya. Nah, itu menjadi problem kita, dan itu polusi itu kan kasat mata ya nggak sih? Iya. Kalau kita cek harus itu ya, yang aware aja. Gue udah pakai aplikasi dan kita harus ngecek harus pakai aplikasi kadang-kadang. Tapi kalau kita nggak pakai aplikasi kadang ya kita nggak aware juga. Dan jangka panjang bisa jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau kita pribadi terkena penyakit ISPA. Kalau kita nggak mencegahnya atau nggak punya imunitas yang bahaya sih menurut gue. Bukan hanya dapil gue, tapi se-Jakarta ini udah bahaya. Jakarta secara umum, bahkan Indonesia secara umum ya. Bisa digugat loh Jakarta, Pemprov DKI Jakarta. Benar. Class action.
Dan udah pernah digugat nggak sih kalau nggak salah dulu waktu Sudah waktu zamannya zaman Pak Anies. Anies kan ya? Heeh. Dan waktu itu kita cukup respect ya. Gue pribadi cukup respect. Kenapa? Karena setelah diajukan class action oleh masyarakat dan Pak Anies nggak ngajuin banding waktu itu kan. Harusnya begitu. Mencoba untuk Bagus. comply dengan Kebijakan yang harus iya, menturuti. nurutin PT UN waktu itu kan. So ada perubahan nggak? Kelihatannya gimana Bang Gus? Masih darurat. Masih darurat ya? Ada memang kebijakan anggaran, tapi gue pikir nanti kita bahas ya. Masih butuh hal yang lebih serius lagi agar masalah polusi udara ini bukan hanya di Pemprov DKI Jakarta, tapi juga pemerintah pusat harus hadir dan juga masyarakat itu sendiri harus terlibat aktif. Gitu, poin penting itu. Jadi masyarakat sendiri tuh udah menyampaikan ya sebenarnya ke Bang Gozi ya. Bang Gozi ini di daerah kita nih udaranya udah seperti ini nih. Yes. Ada masalah polusi. Yes. Masalahnya kan kalau polusi apalagi gas buang ya, kalaupun tadi Yes. kita bilang nggak kasat mata, hitam kadang-kadang kan yang keluar itu kan kelihatan banget hitam tuh ya kan, atau misalkan truk-truk yang entah kapan terakhir diganti olinya ya kan, tunggu mesinnya jebol aja itu kan, gitu. Tapi kita nggak tahu. Nah, dan menariknya nih Bang Gozi, kita kan tahunya selama ini, oh ya udah kalau ada isu tentang lingkungan, ada isu tentang apapun lah terkait dengan kebijakan pemerintah, itu tuh tanggung jawabnya hanya sebatas di pemerintah dalam konteks ini gubernur dan wakil gubernur serta jajarannya dinas-dinas dan lain-lain. Dinas lingkungan hidup. Yes, dinas lingkungan hidup. Nah, kira-kira sebenarnya nih sebagai anggota DPRD, apa sih sebenarnya peran anggota DPRD dalam mengenforce gitu ya, dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup, spesifiknya udara. Oke, pertama memang kalau dalam kewenangan yang diatur dalam undang-undang gitu ya, kita diamanatkan dalam undang-undang pemerintahan daerah, dalam undang-undang MD3, kita tuh 3 ya amanat untuk berperan serta. Pertama, membuat legislasi ya, peraturan daerahnya. Kedua, tentu saja melakukan budgeting-nya dari peraturan daerah, yaitu yang terkait masalah pencemaran ataupun polusi udara tersebut. Dan yang ketiga, ini paling penting adalah controlling. Dan dari semua itu, semua tidak akan terjadi ketika apa? Kita tidak melakukan fungsi representasi. Nah, apa akhirnya secara konkret yang kita lakukan dalam hal melakukan polusi udara? Nah, tahun 2025 ini kita sebenarnya sudah membuat satu peraturan daerah terkait perda pencemaran udara. Yang pengen di regulasi sebenarnya pada saat itu masalah rokok ya pada saat itu dibatasi. Tapi juga kita ingin mengatur bagaimana kawasan-kawasan industri-industri yang ada di DKI Jakarta. Nah, akhirnya berkembang hari ini pergub-pergub yang mengatur tata ruang yang akhirnya kita menyadari bahwa beberapa tata ruang zona-zona industri tidak lagi boleh berproduksi di DKI Jakarta. Jakarta ini mulai berkembang sebagai kawasan yang green area. Ya kan? Mulai bergeser di kawasan-kawasan pesisir Jakarta. Regulasi ini penting, tata ruang kita penting, zonasi-zonasi yang kita atur melalui peraturan daerah, melalui RDTR yang updating 5 tahun sekali ini penting agar apa? Mengawal ruang-ruang di Jakarta ini clean area. Kita memang mengakui di daerah-daerah Jakarta ini masih ada industri-industri, pabrik-pabrik satu. Terus yang kedua, regulasi ya ataupun melalui peraturan daerah, melalui pergub yang dikeluarkan oleh eksekutif terkait misalnya transportasi ataupun kendaraan baik itu punya umum yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan, melalui Transjakarta, melalui Mikrotrans ataupun provider-provider yang melayani transportasi publik berbasis rel itu harus layak emisinya. Layak emisi. Itu penting, harus diregulasi. Kalau tidak ada regulator, mereka suka-suka. Kalaupun mereka suka-suka, harus ada punishment. Dulu ingat kita tahun 2021, maybe tahun 2020 dirazia. Dan tapi ada protes dari masyarakat. Apa protesnya? Kalau mau dirazia, kesian dong kami rakyat bawah. Akhirnya dari situ muncul dari regulator itu budget. Apa budgetnya? Kita memberikan fasilitas pada masyarakat melakukan uji emisi gratis. Yang hari ini teman-teman Sudin ya di lingkungan hidup keliling tuh
ke beberapa perusahaan otomotif bekerjasama, ke pemukiman warga bekerjasama melakukan uji emisi gratis. Budget itu per tahun 1,5 miliar gitu ya di beberapa titik-titik. Jadi setelah regulasi melalui Perda, turunan dari undang-undang, melalui tata ruang RDTR ya untuk membatasi lingkup-lingkup agar tidak ada polusi dan green area. Lalu kita juga melakukan budgeting. Tapi ingat, bukan hanya sekedar polusi yang ingin kita batasi. Jadi nggak sekedar kita mencegah. Tapi kita juga ingin melakukan pertumbuhan. Apa? Jadi kita berbicara masalah polusi udara ini, kita nggak hanya sekedar melarang. Tapi juga kita growth gitu. Jadi bukan hanya dinas lingkungan hidup yang menjadi yang bertanggung jawab, backbone ya. Ya, tapi juga ada dinas pertamanan dan hutan kota. Dinas pertamanan dan hutan kota ini dia hadir juga untuk melakukan pertumbuhan oksigen, ya kan? Dengan munculnya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ada 3 sebenarnya. Ada ruang terbuka hijau makam, ruang terbuka hijau taman, dan ruang terbuka hijau jalur hijau. Nah, amanat dari undang-undang adalah bagaimana setiap daerah itu menghadirkan 30% ruang terbuka hijau. Jakarta saat ini baru mencapai 5%, jauh sekali. 5%? Baru 5%. Berarti 95% itu udah bukan ruang terbuka hijau lagi? Belum. Wow. Daratan yang ada di Jakarta. Oleh karena itu, PR besar agar misalnya oksigen yang ada di Jakarta itu lebih banyak. Kita kan membayangkan ya, kalau misalnya Jakarta suhunya semakin hari semakin panas, polusinya itu akhirnya nggak tertangani, karena ruang terbuka hijau kita masih minim gitu. Yes. Ruang terbuka hijau itu bukan hanya sebagai ruang publik, tapi juga ruang tumbuhnya pohon-pohon gitu ya. Dan sehingga even gini lah, pabrik gak tertampung karena kita pembangunan kota global itu kan satu keniscayaan. Dan membuat industrialisasi juga semakin banyak. Tapi dengan pembangunan RTH itu kan kita semakin banyak. Dan artinya spending kita terhadap pembangunan ruang terbuka hijau itu harus semakin gencar juga. Taman-taman tahun ini kita membangun 21 RTH. Oke. Itu kan kita anggarkan gitu kan. Artinya keseriusan DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta. Misalnya DPRD, pemerintah hanya menganggarkan, kayak tahun ini kita hanya sanggup 5 RTH doang deh, 5 taman kita bangun. Tapi kita mendorong, aspirasi masyarakat pengen loh bangun beberapa taman di lingkungan. Bukan hanya sebagai teman bermain, tapi ingin kita ingin mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta, ada 30% yang harus dikejar tadi ya. Dan gue sebagai anak muda juga menyadari betul. Gue ini anak muda dan masa depan gue di Jakarta ini masih panjang. Dan gue juga memberikan generasi-generasi ke depan ini. Gue nggak pengen gue sebagai anak muda besok sakit-sakitan. Anak gue, cucu-cucu gue, dan generasi berikutnya besok sakit-sakitan karena terjangkit penyakit dari polusi yang nggak kita tanganin. Kepentingan gue sebagai anak muda ini itu yang paling serius. Gitu. Emang Bang Gozi ini passionate banget ya kalau udah ngomongin isu lingkungan ini, berasa banget dari diskusinya dan asli menarik banget ketika kita ngomongin masalah udara ini karena kayak suatu masalah yang kelihatan, dibilang nggak kelihatan, dibilang kelihatan tapi nggak kelihatan, tapi ada gitu ya. Dulu, nggak usah dulu sih, maksudnya sekarang misalkan kita main ke gedung-gedung tingkat tinggi ya, main gedung-gedung tingkat 30, 20 atau bahkan 60, 70 pun juga udah ada di Jakarta dan itu kita bisa ngelihat asli guys. Kalau teman-teman main ke salah satu mall di Jakarta aja itu udah ada yang di lantai berapa tuh yang di Tamrin tuh mall baru tuh. Baru ya, Ya betul, kan? betul. Itu di atas tuh kelihatan banget bahwasannya kualitas udara Jakarta tuh nggak bagus itu. Karena kayak kabut ya, kayak kabut padahal polusi. Seharusnya kita tuh kalau misalkan langit lagi cerah tuh gunung kelihatan. Asli gunung kelihatan. Kalau misalkan langitnya lagi cerah. Dan tadi menarik tuh Bang Gozi, ketika kita berbicara Jakarta sebagai green city gitu ya, kota hijau. Tapi kita punya masalah lain. 2024 kemarin kita ingat banget salah satu calon presiden kita ngomongin tentang udara nggak punya KTP. Which menurut gua itu real banget. Kenapa? Karena daerah-daerah penyangga Jakarta, tadi katakanlah DPRD DKI Jakarta dan pemerintah regulating tentang pabrik nggak ada di Jakarta. Ya oke deh, ya gue geser ke Tangerang deh, gue geser ke Bekasi deh, geser ke Depok deh, geser kemana.
yang itu tuh daerah-daerah penyangga yang Mhm. ya bisa dibilang masih dekat. Betul betul. Dan kontekstualisasi udara nggak punya KTP itu jadi real banget ketika Betul. polusi itu misalnya pabriknya adanya di Banten gitu ya, geser Mhm. ke Jakarta kan sebenarnya gampang aja gitu. Mhm. Jadi apa polusi-polusi yang ada di Jakarta tuh geser sebenarnya dari daerah lain. Mmm. Nah, kira-kira kontekstualisasi dari pertanyaan tadi atau pernyataan tadi ya Bang Gozi, gimana sih kita bisa kerjasama dengan ya itu kan jadi multi stakeholder ya Yes dengan yes. beberapa pihak di kota, kabupaten dan bahkan provinsi lain itu ini lintas sektor nih. Iya iya iya. Gimana nih kerjasamanya Heeh supaya heeh. bukan hanya melindungi rakyat Jakarta tapi juga melindungi rakyat mungkin dalam konteks ini Jabodetabek Mhm lah mhm kita mhm. bisa perluas sedikit. Iya. Menarik memang, makanya, gue juga tadi menyampaikan bahwa permasalahan, lingkungan ya, permasalahan masalah polusi ini, bukan sih permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemprov ya, DKI Jakarta, apalagi DPRD sendiri. Tapi juga pertama melibatkan masyarakat. Terus juga bukan hanya hadir di Jakarta, artinya pemerintah pusat terlibat, pemerintah penyangga lain misalnya Jabodetabek, JUR Oh juga ya, harus bersama-sama. Dalam Undang-Undang DKJ yang baru, itu juga kita mengenal istilah, aglomerasi aglomerasi. yang di bawah pimpinan dan koordinasi Wakil Wakil Presiden. Presiden gitu ya, harusnya mengatur salah satunya terkait masalah lingkungan hidup ini, yang di mana, itu polusi itu menjadi hal yang seriusan dan menjadi satu pembahasan. Nah, gue pikir satu hal yang menarik, kalau Bang Faruk atau lu semua Sokanians menyadari, nyadar nggak sih, kebijakan yang di Jakarta itu hadir, habis itu nggak lama kemudian di daerah-daerah lain tuh muncul. Jadi Jakarta jadi Trendsetter ya. trendsetter gitu ya. Itu Jakarta, itu natural atau apa diminta ke yang lain, bikin juga dong gitu? itu kayak natural, apa jadi bisa jadi FOMO gitu ya. Tapi kan Sorry ya. Jakarta banyak kasih nyumbang ke daerah lain Iya, tuh. kita ngasih hibah sih. Jangan-jangan secara tidak langsung, Heeh. ini yang ngasih gua hibah udah bikin nih, gitu Tapi kan, nggak tahu kan. gue mikir juga ya, tapi boleh juga kita cek, kita riset juga ya. Tapi kadang-kadang gue pikir, lu tahu nggak? Gue pernah nih, kita konteks-konteks yang lain juga. Tahu nggak Pergub Jakarta terkait masalah pemakaian kantong belanja sekali pakai? Pelarangan kantong belanja, kewajiban pemakaian, eh, kewajiban memakai kantong belanja yang yang Tidak sekali tidak pakai. sekali pakai gitu ya. Itu kan hanya di Jakarta pada saat itu ya, tahun 2001, 2020 gitu ya. Artinya kita kalau belanja di Indomaret harus bawa tas sendiri, kalau nggak beli. Indomaret nggak menyediakan atau kalau mau beli tasnya dia. Akhirnya gue ke Bandung. Ke Bandung itu ke Indomaretnya. Terus kata dia, mohon maaf kita udah nggak menyediakan, udah ada aturannya. Gue bilang, emang di sini udah berlaku ya? Gue cek, ternyata enggak. Tapi FOMO. Gitu. Artinya gue berharap gitu ya. Kita kan hari ini sudah memulai beberapa regulasi-regulasi terkait masalah kesadaran kita terhadap polusi udara. Dengan misalnya zona-zona dan tata ruang kita atur. Meskipun masih ada banyak PR, misalnya controlling seperti apa kan seperti itu. Yes. Penyangga-penyangga kita sebenarnya apa? Tangerang, Bekasi, ya kan? Terus apa lagi? Ya itulah kira-kira ya yang menjadi zona-zona itu. Bogor, kan masih ada wilayah-wilayah industri. Gue berharap juga daerah-daerah sana memiliki regulasi-regulasi yang ketat terhadap industri di sana. Misalnya emisi yang dikeluarkan dari karbon yang dikeluarkan dari pabrik itu harus juga terkontrol, gitu kan, harus benar-benar clear gitu ya. Kayak misalnya di daerah pembakaran besi, melta produknya harus benar-benar nggak ada pemukiman di sana. Jadi kan ketika ada zonasi itu, emang zona itu adalah benar-benar zona yang industri, nggak boleh ada pemukiman. Nah ini yang rusaknya di Indonesia ataupun di tata ruang kita tuh gitu, mix. Ada industri, ada pemukiman. Itu yang bahayanya kan seperti itu. Nah Jakarta sebenarnya udah mulai mengatur. Ketika di situ adalah wilayah pemukiman, kuning, warna kuning kan kalau pemukiman. Ada industri yang boleh di situ industri gudang aja. Nggak boleh ada batu bara. Pernah ada di daerah utara tuh batu bara, udah nggak boleh. Karena bisa merusak. Nggak boleh ada metal produk. Nggak boleh lagi pembakaran metal di sana.
bisa merusak. Nah, regulasi inilah yang gue berharap daerah-daerah yang pertama menjadi FOMO. Gue berharap FOMO ini FOMO yang baik nih. FOMO yang baik ya. FOMO yang baik. Terus yang kedua, Dewan aglomerasi ini juga harus meregulasi ini semuanya. Angin membawa KTP. Itu keniscayaan gue pikir juga. Kita masukin era global, industrialisasi adalah keniscayaan. Tapi Dewan Aglomerasi ini juga harus mengatur secara umum bagaimana Jabodetabek Jur ini harus juga lingkungan hidupnya, polusi udaranya juga harus tertata dan terkelola dengan baik. Agar masa depan Jabodetabek Jur ini juga harus bagus, bukan hanya Jakarta saja yang punya spendingnya. Jakarta kita punya anggaran untuk hibah daerah-daerah penyangga karena kewajiban kita mendapatkan pajak dari subsidi dari anggaran dana alokasi khusus ya ketika mereka membayar pajak di wilayah pada pemerintah pusat, terus akhirnya dapat anggaran kita berikan lagi kepada daerah penyangga gitu. Nah, itu gue pikir kita berikan itu dan insentif itulah yang harusnya untuk membangun lingkungan hidup mereka gitu. Nah, kemudian gua rasa juga nggak cukup hanya sekedar itu dengan kita melakukan preventif ya, menyediakan ruang-ruang terbuka hijau. Artinya ketika angin itu nggak punya KTP dan angin itu tetap membawa polusi balik lagi, comeback lagi ke Jakarta. Meskipun itu berjauh-jauh kilometernya, tapi gue pikir dengan pertumbuhannya ruang terbuka hijau, pohon-pohon yang semakin banyak ya, kita tuh di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota itu anggarannya 1,5 triliun ya 1 tahun. Satu dinas itu ya? Satu dinas itu. Gue tetap berharap ya, kebutuhan masyarakat terhadap ruang terbuka hijau tuh besar. Dan ketika kita pingin 30% itu terpenuhi, tentu saja nggak cukup ya dengan mengandalkan APBD. Misalnya apa? Fasum. Fasum itu kan artinya taman itu juga bisa didapatkan dari sana. Kerjasama dengan developer ya. Mereka CSR, kewajiban. Kalau CSR kan bantuan ya. Tapi kewajiban fasum yang dimiliki oleh perusahaan harus ditagih. Ini banyak loh. Kayaknya ini selama ini belum terlalu banyak di-enforce ya tentang ini ya. Itu PR pengembang-kembangan di Jakarta. Kewajiban mereka menyalurkan fasum dan harus membangun RTH. Kalau itu sudah terbangun semua, gua rasa 30% RTH yang ada di Jakarta itu bisa terpenuhi. Dan itu bisa membantu membantu pencegahan polusi yang ada di Jakarta. Membantu polusi nggak ada lagi. Membantu polusi tidak ada lagi di Jakarta. Iya. Jadi angin mau balik lagi juga gue rasa akan oke-oke aja seperti Singapura. Ya kan? Lu inget gak kasus Singapura? Pekanbaru kebakaran, ya gak? Anginnya kemana? Anginnya ke Singapura. Iya. Tapi oke-oke aja kok karena mereka mitigasi. Mereka punya tanaman-tanaman baik itu di mall-mall, di tengah-tengah kota. Mereka punya rekayasa lingkungan hidupnya. Jadi oke aja. It's okay. Itu jadi bahkan udara nggak punya paspor ya? Udara nggak punya paspor. Nggak punya KTP, nggak punya paspor. Jadi sorry Pak Anies, gue pikir udah nggak dilihat lagi. Selama kita punya kebijakan dan kemampuan dan legacy. Memitigasi ya. Oke. Betul. Nah, menarik. Ini kita move on dari Pak Anies karena kita udah punya gubernur baru di Jakarta. Dan punya presiden baru juga. Ya. Karena kita udah punya gubernur baru di Jakarta, Mas Pram dan Bang Dul. Nah, yes. Gimana nih Bang Gozi? Mungkin berapa bulan ya udah sama Mas Pram sama udah 100 hari kerja lebih nih. Iya udah 100 hari kerja. Kemarin merayakan 100 hari kerja. 70% tingkat kepuasan. Gimana, puas nggak Mas Faruk sebagai warga Jakarta? Ya, so far katanya so 70% masyarakat DKI Jakarta. So far Jakarta. so good lah. Oke ya. So far so good. Puas ya berarti ya? Bukan puas, nggak ada yang negatif. Oh. Jadi netral gitu netral kan. Ya? Nggak yang oke banget, tapi juga nggak ada catatan yang terlalu gimana gitu kan. Karena juga masih 100 hari juga masih mungkin ya masih ngobrol dulu. Tapi nice person lah. Beliau tuh nice person, orang yang baik. Ya. Oh, iya. Mas Rano, Bang Dul orang yang baik lah. Ya kan juga Mas Pram kan juga tokoh senior banget kan di kancah politik negara ini. Orang yang akomodatif. Yes, akomodatif banget. Nah, tapi menarik, salah satu yang kemarin itu paling kencang diomongin adalah Rabu naik transportasi publik. Iya. Efektif nggak sih? Pergub 6 tahun 2025. Efektif atau enggak? Kalau akhirnya para ASN curhat ke gue nih. Capek bener. Gitu ya. Satu capek. Apalagi teman-teman PJLP. Teman PJLP tuh banyak yang mengeluh. Ini pasti pada nggak lapor nih Pak Gub.
Iya, iya. Di sosmednya, di laporan WhatsApp-nya, siap, happy ya kan. Ini kan gue cerita aja ya. Mungkin laporan ke Pak Gub ABS kan, asal bos senang kan. Tapi mereka, aduh gimana nih. Karena satu yang shock terapi sih bagi gue. Shock terapi bagi para ASN yang harus naik angkutan umum. Yes, yes. Which is itu ASN dan PJLP perangkat di bawahnya. Kalau DPRD belum diwajibkan. Tapi gue harus kasih tahu teman-teman di DPRD itu, waktu gue dari TA, itu sebelum ada pergub ini, kita di hari Jumat, minggu pertama, lingkungan DPRD itu udah Car Free Day. Nggak boleh ada kendaraan pribadi di DPRD. Sebelum ada pergub ini. Itu jadi Car pada Free nggak Day. datang atau malah pada Jadi poin ini bukan angkutan umum, tapi Car Free Day. Car Free Day? Nggak boleh ada kendaraan pribadi di DPRD. Nah ini gue nyambung lagi. Car Free Day, naik angkutan umum, bukan berarti gitu ya, bukan berarti orang nggak bawa kendaraan pribadi nih brother. Nah, Pergub 6 tahun 2025, salah satu tujuannya, kan kita bicara kebijakan, bicara outcome, bicara dampak. Not only bicara masalah tujuan, tapi apa nih outcome-nya, goals-nya apa? Beda loh tujuan sama outcome ataupun goals. Yes, yes. Kalau tujuan kita pertama untuk mengurangi kemacetan, karena dengan demikian orang menaikin public transport, kendaraan pribadi akan berkurang gitu kan. Kendaraan pribadi berkurang, akhirnya polusi juga kan berkurang kan gitu ya. Terus kemudian dengan begitu juga ASN akan lebih sehat karena sering berjalan kaki gitu kan. Dengan berjalan kaki juga orang akan lebih disiplin gitu kan. Terus yang ketiga berinteraksi dengan masyarakat akan lebih sensitif dan empatinya juga akan lebih bagus. Kalau seminggu sekali ini akan terapan akan bagus. Itu oke. Tujuannya seperti itu. Realitanya seperti apa? Dampaknya ada nggak? Lu perlu cek misalnya. Angka penurunan polusi di hari Rabu ada nggak? Pernah nggak dirilis? Kalau Pak Gub, Pak Wagub, Dinas LH confident, tolong dong dirilis. Asik. Dan gue selalu bertanya, nah, kalau lu confident dan pergub ini berjalan, oke punya, rilis, menurun sekian persen. Lu tahu nggak spending anggaran kita terhadap pegawai Pemprov itu sangat besar. 40%? 40%. 40% ya? 40%. Lebih malah. Sama PJLP-nya. Harusnya kan 40% polusi udara juga selesai kan? Kalau confident. Ya, margin error paling nggak Yes. 10-20 lah. Harusnya. Ya kan? Tapi kok nggak dirilis? Atau kita lihat masih darurat masalah polusi nih? Apa ini bukan karena kendaraan pribadi? Apa karena industri? Apa karena rokok masalah polusi? Atau ASN ini indikasi ya, gue nggak judge sih. Indikasinya tetap naik kendaraan pribadi, tapi parkirnya tempat umum, habis itu tetap naik foto. Syarat ya, syarat. Masalah gini Pak, gue juga mengetahui banget. ASN kita, beban kerja mereka tuh satu hari kerja itu kalau yang di lapangan nggak cuma di kantor doang. Bisa kemana-mana. Kalau ya? orang kerja cuma di kantor doang, oke lah. 9 to 5 kayak orang di kantor swasta. Tapi kadang mereka misalnya ke DPRD, misalnya dampingin gue reses atau dampingin gue ke lapangan. Terus gimana? Misalnya begitu ya. Nggak mungkin juga satu titik ke titik dia harus naik transportasi umum. Kan begitu kan. Akhirnya mau nggak mau ada juga yang tinggal rumahnya itu bukan di Jakarta, ada yang rumahnya di Bogor, terus jauh gitu kan. Ada juga harus sambil kerja tuh nganterin anak-anaknya dulu, bukan anaknya satu ya, ngantar istri dan anaknya dulu. Artinya kompleks permasalahan. Akhirnya jalan pintasnya adalah dia harus bawa kendaraan pribadi dan parkirnya itu di luar kantor. Tapi tetap harus laporan sama Pak Gub. Pimpinannya naik angkot dari Transjakarta yang sekitar situ, foto, laporan selesai, pergub dijalankan. Angka tidak menurun polusinya Bapak, macet tidak menurun. Jadi dijalankan, tapi outputnya belum berasa. Gitu. Yes, outputnya tidak berasa, interaksi sosialnya nggak ada, polusinya nggak menurun, macetnya nggak menurun. Jadi menurut gue harus dievaluasi. Tapi menarik juga Bang Gozi, karena menurut gue ya kita harus bisa dua sisi juga. Di sisi lain juga kita memaksa para ASN dan turunannya itu paketan kendaraan publik.
tapi juga ternyata kendaraan publiknya belum memadai nih. Iya. Gue nggak tahu sih. Oke lah kalau kita bisa bandingin dengan kota kabupaten lain, Jakarta itu transportasi Udah beli oke lah. publiknya itu udah paling memadai, asli paling memadai. Tapi misalkan kita bandingin sama mana ya, katakanlah di Singapura, lu literally bisa nggak punya mobil di Singapura, fine aja gitu, karena kita bisa kemana-mana dengan transportasi publik. Atau misalkan kayak di New York nggak punya mobil ya, sebenarnya oke-oke aja karena banyak taksi satu, ya kan, kalau kita nonton di film-film The Avengers kali ya, orang kan banyak naik kereta, subway dan lain-lain. Nah, gimana sih sebenarnya ke depan itu Jakarta punya, ini kita agak geser dikit ya sebenarnya, karena menarik banget ketika kita berbicara mengenai ASN harus naik kendaraan publik, transportasi publik, tapi transportasi publiknya ternyata belum memadai. Dan gue sangat apresiasi sebenarnya ya langkah Pak Gubernur yang mencoba berkomunikasi dengan kota kabupaten lain untuk mencoba ya memfasilitasi transportasi publik nyampe ke sana gitu. TJ sampai ke Tangsel, TJ sampai ke Depok, TJ bahkan sampai ke Bogor. Yang itu kan sebenarnya harus lagi-lagi ini multi stakeholder yang harus kita bicarakan. Tapi kira-kira nih gambaran sederhana aja gimana TOD kita, Transit Orientation Development nih di Jakarta tuh akan kayak gimana? Karena gue pribadi ya, gue jujur aja, gue masih sangat kendaraan pribadi oriented karena tadi satu hari mesti ke sini, Iya, mobilitasnya tinggi ya. Mobilitas tinggi. Meanwhile, kalau pasti pakai kendaraan umum itu bisa 2-3 kali lipat waktunya dan bahkan biayanya gitu kan, biaya transportasi publiknya, sehingga bukan hanya lebih cepat tapi juga lebih efisien pakai kendaraan pribadi. Nah ini gimana kira-kira menjawab tantangan ini? Menurut gue memang masyarakat kita adalah masyarakat nasional ya. Dan Bang Farouk ini menurut gue juga adalah orang nasional dan gue juga adalah orang nasional. Kalau saja misalnya, kalau gue ajak lo berpikir logis dan rasional, kalau memakai kendaraan pribadi lebih mahal dibanding kendaraan publik, kendaraan transportasi publik, pasti lo akan beralih, bener nggak? Mau event itu jarang-jarang, iya nggak? Misalnya gini, sekarang kita SNK murah, mobil yang kita punya lebih murah, pajak kita murah, parkir murah, dibanding misalnya kalau naik KRL, Transjakarta juga murah, cuman lebih lama dan capek, keringat jalan di Jakarta gitu. Aksesnya juga belum terkonek. Akhirnya mau nggak mau kita pasti rasional masih lebih terjangkau. Gue punya mobil kok, gue punya motor, pasti akan lebih memilih itu. Tapi misalnya satu kondisi, tiba-tiba sebuah pajak akan naik, tiba-tiba mobil dibatasi. Semuanya yang punya mobil adalah orang-orang tertentu doang, karena harganya yang sangat tinggi. Akhirnya atau wilayah-wilayah kita sebenarnya punya perda transportasi, beberapa titik-titik wilayah itu udah nggak bisa, dan namanya itu jalan berbayar ya. Udah ada tuh sebenarnya perdanya. Tinggal, ERP ya? Iya, ERP udah ada tuh perdanya. Tinggal ditegakkan aja. Tapi nggak jadi-jadi tuh. Iya, perdanya sudah bunyi, beberapa jauh sudah disebutkan itu ERP. Kalau diterapkan itu sebenarnya menurut gue sudah akan terredus penggunaan mobil. Orang akan secara rasional memilih transportasi publik. Dan pemerintah mau tidak mau akan berpikir keras. Dan DPRD, gue juga akhirnya menyadari. Mudah-mudahan ya dengan ASN tadi per 6 tahun 2025 ini memaksa mereka, oh iya ternyata kita belum jaringan provider ini belum masuk. Ini akan berupaya gitu ya, DPRD juga. Gue adalah seorang pedestrian dan seorang pengguna transportasi publik. Berupaya genjot terus. Dan spending dana, budget akan fokus ke sana. Nah terus kemudian antara TOD dengan satu transportasi yang lintas Jabodetabek juga, itu menurut gue satu hal yang berbeda. Yang dilakukan oleh gubernur itu sebenarnya udah oke. Dia membangun jaringan trayek itu sampai menuju ke luar Jakarta gitu ya. Gue berharap pertama gini, ini berdasarkan riset, evidence, berdasarkan data ya. Gue takut ketika dia bikin trajek itu sepi. Gue takut itu.
gue belum ada datanya berapa sehari yang melintasi orang yang datang yang ikut trayek itu. Gue berharap sih ramai dan menyelesaikan mengangkut berapa orang. Gue belum tahu tuh datanya berapa ketika dia luncurkan itu. Gue berharap dia membuka trayek itu berdasarkan demand, bukan berdasarkan pengen, apalagi karena ada perumahan atau ada sesuatu di sana. Gue berharap itu ya. Terus yang kedua, ketika dia membuka keluar Jakarta, juga harus mengakses ke dalam. Karena banyak perkampungan-perkampungan yang belum terkonek. Bapak, berapa banyak perkampungan-perkampungan kita yang akhirnya mau nggak mau dia harus naik motor. Yes. Terus yang kedua, rusun-rusun yang di Jakarta yang dijanjikan akan ada trayek-trayek Transjakarta, akhirnya mereka diputus Transjakartanya, maupun feeder busnya, dan harus menunggu. Gue pernah telepon jam 4 pagi karena Transjakarta itu nggak ada, feedernya itu nggak nyampe, dan trajek yang harusnya misalnya ke daerah Bukit Duri, Pasar Ikan diputus hanya sampai ke Wali Kota dan berbelit-belit. Padahal di situ adalah rusun-rusun lokasi dari daerah bukit asalnya, Bukit Duri. Itu. Lalu yang paling penting juga adalah bagaimana memastikan misalnya kita punya Microtrans, punya Jaklingko gitu ya. Kesejahteraan para driver-drivernya. Status mereka seperti apa. Jangan sampai mereka kapok kerjasama dengan Pemprov. Ada satu hal yang menarik. Dan yang tadi kan Bang Farouk menyampaikan ke gue, gubernur yang sebelumnya Pak Anies, bukan head to head ya. Tapi menurut gue salah satu transportasi publik yang paling mudah juga, bukan hanya sekedar Transjakarta, KRL, Mikrotrans, LRT, tapi adalah trotoar. Okay. Yang saat ini gue lihat mandek nih pertumbuhannya, brother. Gue tahu spending kita di Bina Marga, di dinas yang menjadi mitra gue ini ada anggarannya. Tapi di beberapa wilayah-wilayah misalnya, udah ada spot haltenya, sessionnya, tapi untuk trotoarnya itu mandek. Bahkan beberapa hari yang lalu sempat viral di daerah Grand Indonesia misalnya, trotoar itu dipangkas, dari besar jadi kecil. Oh ya? Yes. Alhamdulillah dikomplain sama salah satu orang yang peduli pedestrian, dikomplain dan akhirnya ditumbuhkan lagi. Artinya adalah Pemprov DKI Jakarta itu juga harus ramah. Ada penunjang halte, busway, Transjakarta, pedestrian harus dihidupkan. Gitu. Dan TOD tadi adalah bagaimana konektivitas. Bukan hanya bangun trayeknya, tapi connect antara Transjakarta, Microtrans, LRT yang berbasis rel, dan juga satu, hunian. Sehingga orang-orang yang hunian itu udah nggak punya akses lagi untuk beli kendaraan. Dari tempat tinggalnya dia langsung naik kendaraan umum, selesai. Gitu. Iya. Yes. Parkir, nggak usah kasih lahan parkir. Menurut gue kemarin dia Pak Gubernur beliau itu sempat agak nggak nyambung, nggak sinkron dengan membahasakan JIS dan JIS yang ada di utara Jakarta, yang dia mau membangun jembatan penghubung antara JIS dan Ancol, ya kan, yang agar parkirnya bisa di Ancol. Loh, gue bilang. Tujuannya adalah agar orang bisa naik transportasi publik. Kalau dia bikin jembatan, orang akan tetap naik kendaraan pribadi. Menurut gue jadi nggak relate dengan tujuan dibangunnya. Itu sih, Bang. Nice. Wah, ini jadi mantep banget ya ngobrolinnya dari tentang udara sampai ke turunan-turunan dan bagaimana dampak-dampak yang bisa mempengaruhi kualitas udara. Yes, itu karena umum itu kan akhirnya mempengaruhi kualitas udara itu. Yes. Rel. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir deh, Bang. Udah panjang banget ini, kita ngobrol seru banget. Nah, ini kan kita ngomongin sudah 40 menit terkait dengan nanti editor saya yang pusing soalnya. Aduh, udah bikin 2 part lah ini. Part 1, part 2. Tolong ya. Ntar soalnya bikin pusing nanti kalau belum masuk CFD. Udahlah nanti aja. Nanti aja. Nggak, terakhir, Bang. Kira-kira apa peran masyarakat yang bisa untuk membersamai tentang isu udara ini?
Ya, satu yang sering dilakukan masyarakat, yang sering abai. Jangan bakar sampah di rumah. Nah, eta itu kebiasaan dan budaya sih ya sebelumnya ya. Iya, Heeh. sulit sekali. Gue nggak tahu kenapa. Apa dia nggak mau buang sampah di got? Nggak mau buang sampah di bak. Terus nampung sampah karena sampah yang diangkut itu mereka bayar 10.000 sebulan atau 30.000 sebulan. Akhirnya dibakar aja. Itu pertama. Dan akhirnya dia harus bakar sampah. Jangankan jauh-jauh ya, di dekat rumah gue sering banget, beberapa kali gue sering tegur. Kenapa sih yang membuat lu harus bakar sampah? Gitu. Kalau itu pertama, jangan bakar sampah lagi. Udah dihimbau, perdanya udah ada. Perdanya udah ada, Bang. Perda 3 tahun 2013, diubah dalam Perda 4 tahun 2019. Pergubnya larangan sudah ada. Ancamannya pidana, ancamannya denda. Mhm. Tetap Itu aja ya. tetap habit. Habit. Tapi gue ajak jangan masalah denda ya, tapi masalah kesehatan lu deh. Kesehatan kita semua. Mungkin kita semua yang udah tua-tua, misalnya bukan kita deh, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah tua mungkin nggak nyadar ataupun udah nggak peduli. Tapi gimana deh anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi muda kita yang, sorry ya, asap itu kan jadi membuat kita jadi agak toksik ya, jadi racun kan. Dan itu nggak sadari. Berasanya itu nggak sekarang. Berasanya jadi, sorry ya, jadi stunting. Jadi ada gangguan-gangguan dan segala macam itu. Atau kita bisa jadi membuat masalah kepada tetangga kita, orang lain. Dampak besar. Ataupun itu mencemari akhirnya yang lebih besar lagi, makanan tumbuhan-tumbuhan yang akhirnya dikonsumsi sebagian banyak besar. Itu yang menurut gue, tolong udah jangan bakar di rumah. Itu paling penting. Terus yang kedua, kalau udah itu, yuk sama-sama ingetin yang di sekitar kita untuk jangan bakar di jangan bakar sampah. Itu aja deh paling penting. Terus yang kedua ya sama-sama, gue juga ngajak diri pribadi gue karena juga belum rutin ya, untuk sama-sama sering berjalan kaki gitu ya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sulit sih memang karena kebutuhan dan mobilitas kita tinggi. Tapi dengan begitu gue pikir ini juga pertama mengurangi emisi kendaraan yang kita keluarkan meskipun emisi kita sudah bagus. Terus yang ketiga juga membantu pemerintah, gue pikir. Kalau pemerintah melihat masyarakatnya semakin banyak, gue pikir anggaran dan budget itu juga akan semakin dibesarkan untuk mengkonekkan. Menjadi dasar gue sebagai di DPRD, ini masyarakat udah oke. Gitu. Itu aja mungkin, gak usah banyak-banyak untuk masyarakat karena yang perlu andil untuk Paling ini besar semua ya. adalah pemerintah. Ya. Dan sektor swasta. Nah, tolong udah jangan curi-curi lagi deh tuh bakar-bakar metal produknya ataupun bangunan. Kita sebenarnya udah tahu kita. Kan sekarang udah digital semuanya. Sebenarnya tinggal dikasih denda. Dan kadang-kadang mereka juga enak aja. Udahlah, gue tinggal kasih carbon trading aja. Carbon trading. Oh, itu harus di ini nih. Dia bayar dengan carbon trading ya. Punya duit. Dia beli tuh ini karbon. Tapi itu nanti bahasan lain lagi. Panjang nih kalau carbon trading tuh jadi 1 suatu jam tuh. Wah, bisa 2 jam. 2 Kita jam. ngomongin carbon trading. Penasaran? Nonton di YouTube. Asik. Itu dia. Jangan lupa ya teman-teman tonton tentang Bang Gozi ini punya YouTube-nya. Dan juga nih terakhir nih, saya pesan juga buat teman-teman yang pada punya motor sama mobil, ganti oli. Ganti oli. Kenapa? Gue sering banget Bang, ketemu mobil tuh asapnya udah putih banget. Betul. Atau motor ya biasanya tuh asapnya udah hitam banget. Itu karena nggak ganti oli. Satu, daripada mesinnya turun mesin. Betul. Kedua, kasihan yang di belakangnya bos. Apalagi yang pakai motor knalpotnya nembak muka. Iya. Nggak enak banget bos, beneran. Muka kita ditembak. Gitu kan. Kita penganut helm tidak full face tetap berasa. Oke, thank you banget nih Bang Gozi, insight-nya luar biasa ya, nggak berasa ngobrolnya jadi panjang banget. Dan memang kalau ngomongin lingkungan, karena ini kita berdua anak muda juga ya, kita tuh punya keresahan, kita tuh punya kepentingan karena masa ya insya Allah ya umur nggak ada yang tahu, tapi kita tuh masih punya masa depan yang agak panjang gitu ya. Sehingga kita tuh nggak pengen diwarisin lingkungan yang udah kacau dan makin kacau gitu. Paling nggak
kita stop kekacauan ini, mari kita bersama-sama perbaiki lingkungan kita. Mantap. Terima kasih banyak Bang Gozi. Sama-sama Bang atas waktu dan Faruk. kesempatannya. Semoga kita bisa Jangan kolaborasi. bosan-bosan ya Wis. main ke rumah masyarakat DPRD. Oh, masyarakat DPRD di Jalan Kebun Sirih ya. Yes. Malamnya makan nasi goreng. Yoi. Wih. Terima kasih banyak Bang Gozi. Thank you. Terima kasih.